Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Maha Guru Healing. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait uang. Saudara-saudaraku dimanapun saja Anda berada, kenapa kita tekankan pembahasan terkait uang? Karena semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti memerlukan uang. Pepatah yang sering kita dengar mengatakan bahwa uang bukan segala-galanya, tetapi untuk makan kita perlu uang, untuk sekolah kita perlu uang, untuk beli apapun kita perlu uang. Saudara-saudaraku, di hukum tarik-menarik, ketika kita berpikir berkelimpahan uang, maka uang kita jadi banyak, jadi berlimpah-limpah. Ketika kita mengatakan kesulitan uang, uang juga sulit. Harapan saya mulai saat ini, mulai detik ini, ketika kita sudah mengerti dasar dari keilmuan hukum tarik-menarik, mulai detik ini, mulai saat ini, kita rubah cara berbicara kita. Kita rubah cara berpikir kita menjadi berpikir dan berkata berkelimpahan. Mulai hari ini katakanlah hidup kita penuh dengan keberlimpahan uang. Karena dengan uang kita bisa bersedekah. Apalagi saat ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Menurut para ulama, kita mensedekahkan uang kita, satu kali kita bersedekah maka akan diganti dengan 700 kali. Bayangkan kalau semua pemirsa pendengar Maha Guru Healing melakukan sedekah, masih ada waktu, masih ada kesempatan kita menebar hidup menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Pendengar Maha Guru Healing dimanapun saja Anda berada, yuk kita program pikiran dengan keberlimpahan uang. Saat ini kita setting pikiran kita dengan keberlimpahan uang. Caranya yang pertama, ambil uang nominal terbesar 100.000 rupiah. Kalau nggak ada 50.000 rupiah nggak apa-apa. Kalau nggak ada 20.000 rupiah juga nggak apa-apa. Anda pegang, Anda rapikan, ajak bicara uang itu. Katakan seperti ini: uang, aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu seperti kamu menyayangi dan mencintaiku. Katakan seperti itu. Karena saudara-saudara, uang yang dipegang saat ini, yang ada di tangan Anda saat ini, itu memiliki energi. Ketika energi cinta, ketika energi sayang kita panjatkan, kita sampaikan kepada uang itu, maka uang juga melakukan hal yang sama terhadap diri kita. Mulai hari ini, hargailah, sayangilah uang yang ada di dompet Anda, di kantong Anda, di rekening Anda, atau dimanapun saja Anda meletakkan uang itu. Hargai, sayangi, cintai mereka uang-uang itu. Katakan bahwa Anda sayang dengan uang-uang itu. Setelah Anda pegang, Anda ajak berkomunikasi, ya. Katakan, saya sayang kamu, saya cinta kamu. Uang, ayo ajak teman-temanmu berbondong-bondong masuk ke rekeningku, masuk ke dalam tasku, masuk ke dalam dompetku, dan masuk ke dalam kantong celanaku dan kantong bajuku. Aku tunggu ya uang. Seperti itu. Katakan seperti itu. Mungkin kalau Anda dilihat oleh teman Anda atau dilihat oleh saudara Anda dikatakan orang gila. Biarin hari ini Anda dikatakan orang gila karena berbicara dengan uang. Suatu ketika orang yang mengatakan Anda gila, gila betulan melihat Anda karena Anda berkelimpahan dengan uang. Hari ini kita setting program uang berlimpah-limpah. Hari ini kita mulai dengan cara yang tadi saya sampaikan.
Kemudian cara yang kedua, tulislah di kertas. Anda katakan, ya Tuhan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena mulai saat ini, mulai detik ini, kehidupanku sudah mapan dan berkelimpahan dengan uang. Sudah dua cara saya sampaikan tadi. Yang pertama tadi, ajak uang berbicara. Yang kedua, tulis. Satukan antara tulisan tadi dengan uang, masukkan ke dalam dompet Anda, masukkan ke dalam tas Anda. Terserah Anda mau taruh di dompet atau di tas Anda. Cara yang ketiga, visualisasi, imajinasi, atau disebut juga afirmasi. Rasakan, bayangkan, afirmasikan, imajinasikan uang yang tadi Anda ajak berbicara seolah-olah dia mengajak temannya berbondong-bondong sampai sesuai dengan keinginan Anda. Berapa keinginan Anda? Terserah Anda. Misalnya mau bikin dia menjadi 1 miliar, boleh. Atau Anda mau bikin dia jadi 2 miliar, boleh. Sah-sah saja. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menjatuhkan hukuman ketika Anda menulis impian Anda setinggi-tingginya. Kenapa? Karena harus detail. Di hukum tarik-menarik, di law of attraction, kita meminta sesuatu itu harus detail, harus spesifik, sehingga pikiran bawah sadar kita meresponnya secara mudah dan langsung dikonekkan kepada semesta untuk menarik apa yang tadi sudah kita spesifikkan. Saudara-saudara pendengar Maha Guru Healing dimanapun saja Anda berada, mulai hari ini, mulai detik ini, mulai saat ini, mari kita berpikir berkelimpahan. Karena dengan berkelimpahan, karena dengan kita banyak uang, kita bisa bersedekah. Karena kita dengan banyak uang, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Dengan kita banyak uang, maka kita bisa dihargai oleh orang lain. Banyak orang yang kesusahan. Ketika orang susah, ketika orang sulit, menjadi nyata bahwa ketika orang itu kesulitan, dia datang ke rumah saudaranya, pasti tidak dibukakan pintu oleh saudaranya. Kenapa? Karena saudaranya takut dipinjami uang. Betul tidak? Mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, yuk kita berpikir berkelimpahan uang. Agar apa? Agar kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Agar apa? Agar kita bisa bersedekah setiap hari. Agar apa? Agar kita bisa meringankan beban orang lain. Agar apa? Agar kita bisa dibanggakan oleh keluarga kita, bisa dibanggakan oleh istri kita, bisa dibanggakan oleh suami kita, bisa dibanggakan oleh anak-anak kita. Mari kita menjadi orang yang luar biasa. Mari kita menjadi orang yang dibanggakan oleh banyak orang. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka manusia mati harus meninggalkan kebanggaan. Manusia mati harus menjadi kebanggaan keluarganya. Kita lihat sekarang pahlawan-pahlawan nasional kita. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro bukan nenek kita, bukan kakek kita, tapi kita kenal dengan Pangeran Diponegoro. Kenapa? Karena Pangeran Diponegoro punya satu kelebihan sehingga dikenang oleh cucu, cicit dan manusia setelah Pangeran Diponegoro. Tapi coba lihat sekarang, kenal nggak kita dengan orang 3 level atau 4 level di atas kita? Kita nggak kenal. Paling kita mentoknya di kakek kita atau di buyut kita. Setelah itu di atasnya kita kenal. Kenapa? Karena mereka orang-orang biasa. Maka dari itu, yuk mulai hari ini tekadkan diri kita menjadi orang luar biasa. Ketika kita menjadi orang luar biasa, maka hidup kita dikenang sampai dengan akhir zaman. Kita lahir untuk sukses, kita lahir untuk menjadi pemenang. Maka mulai hari ini, mulai detik ini, tanamkan dalam diri kita bahwa kita pasti bisa, pasti menjadi orang yang luar biasa. Kita bisa menjadi kebanggaan keluarga kita. Mulai hari ini, mulai detik ini, tulislah itu semua. Kita adalah orang luar biasa. Catat dalam buku kita, masukkan dalam pikiran kita bahwa kita bisa, kita pasti bisa. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, dari pikiran saya yang paling alfa, saya doakan apapun yang Anda cita-citakan untuk kehebatan Anda, untuk kesuksesan Anda, untuk keberlimpahan Anda, saya doakan semuanya terjadi dengan cepat, mudah, indah, dan dengan cara-cara yang menyenangkan. Sekian dari saya, salam sehat, salam kaya, salam berkelimpahan.